Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Ega, perkenalkan nama saya Rama Riana dengan NIM 250301010004. Saya adalah mahasiswa PJJ Akuntansi kelas AK101 Universitas Sabar Asia. Saya adalah kelompok 2 di kelas AK101. Kelompok 2 mengambil tema Cyber Security, di mana judul proposalnya adalah analisis data kebocoran data peduli lindungi dan juga keterkaitannya dengan keamanan cyber gitu. Oke, latar belakang. Kenapa sih kelompok 2 ini mengambil tema cyber security, dan juga kenapa sih kelompok 2 mengambil tema judul kebocoran data perlu dilindungi ini gitu. Pertama, cyber security. Cyber security jelas sangat penting ya Bu di era digital saat ini, karena sekarang kan masif banget penggunaan digital, produk-produk digital, aplikasi digital yang menjadi jembatan antara manusia dan juga kinerjanya gitu. Sehingga kita ambil nih apa sih kasus yang paling penting di digital ini, yaitu keamanan. Karena semua orang bisa mengakses data, karena dunia udah mulai digital, maka keamanan itu sangat penting, privacy itu sangat penting. Nah, tema yang kita ambil adalah salah satu kasus yang paling besar di Indonesia mengenai kebocoran data, yaitu Peduli Lindungi. Karena kan sekarang udah digunakan banyak banget ya Bu ya untuk aplikasi-aplikasi digital, terutama aplikasi-aplikasi kesehatan. Nah, Peduli Lindungi ini adalah salah satu aplikasi ataupun situs web ataupun domain yang sangat masif digunakan ketika terjadinya COVID-19 pandemi 2019 sampai 2021. Peduli Lindungi ini kan aplikasi yang menyimpan data-data cloud vaksin, data-data para penggunanya gitu ya, sebagai tracking COVID-19. Nah, ternyata pada kasusnya 2021 atau 2025 nih viralnya itu terjadi adanya berita bahwa domain Peduli Lindungi ini berubah menjadi situs judi online atau situs online atau judi online yang namanya kalau nggak salah bola 88 dan lain sebagainya, yang redirect langsung gitu, yang harusnya masuk ke domain Peduli Lindungi malah redirect ke situs judi online. Nah, hal ini nih menjadi kekhawatiran orang-orang masyarakat sekitar. Kenapa sih domain Peduli Lindungi yang mana adalah masif banget nih aplikasi digital yang digunakan oleh masyarakat, terutama pada pekerja, karyawan untuk tracking COVID-19, malah redirect ke situs judi online? Kenapa? Masyarakat sangat khawatir gitu ya, terutama ini kan masuk ke keamanan yang cukup masif masyarakatnya, sehingga orang-orang itu viral di mana-mana, sehingga kita mengambil kasus ini gitu. Oke, rumusan masalahnya setelah saya analisa lagi ya tadi, melihat latar belakang bahwa kalau misalnya Peduli Lindungi ini kan terjadi perubahan domain tadinya Peduli Lindungi dan juga langsung redirect ke situs judi online. Nah, dari sini kita akan mendebang kasus ini gitu ya, permulaan masalahnya dari mulai kronologisnya. Sebenarnya kecurigaan dari 2001, 2022, 2023 itu udah ada semua, tapi viralnya 2025 Mei kemarin di X atau di Twitter itu. Setelah ada orang yang mulai mencuitkannya. Nah, itu permulaan pertama kita membahas mengenai kasus ini yang viral tadi, yang berasal dari artikel-artikel dan juga dari berita-berita di media sosial gitu ya. Terus nanti kita akan debang tuh kronologisnya seperti apa siapa aja juga orang-orang yang terlibat di dalamnya, atau misalnya dan juga selanjutnya itu kita akan membahas debang hoaxnya. Apa sih hoax yang terjadi dari berita ini, apakah emang ini beritanya benar atau dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangin. Terus juga kita akan membahas mengenai pencegahan ataupun kayak pentingnya ICT ataupun informasi dan juga bekal mengenai pelajaran digital untuk keamanan cyber untuk mencegah terjadinya kasus yang serupa gitu. Perumusan masalah 5W plus 1H untuk what apa? Sudah jelas, ini kita akan membahas mengenai kasus domain Peduli Lindungi yang berubah dari domain aslinya menjadi domain judi online, redirect ke judi online gitu ya. Sehingga membuat keresahan pada masyarakat akan kebocoran data-data masyarakat. Why? Kenapa? Kenapa bisa terjadi kebocoran ataupun perubahan peretasan dari domain Peduli Lindungi? Ini terjadi karena celah keamanan yang dimanfaatkan oleh peretas gitu. Nah, ini terjadi ketika migrasi domain dari Kemenkes RI ke Satu Sehat, yang mana menurut Kemenkes RI tanggung jawab ini sudah dialihkan kepada PT Telkom sejak Maret 2025 gitu. Sehingga terjadi kebingungan nih, siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Nah, di sini di celahnya ini kan sudah diretas oleh para peretas. Maka kebingungan ini akan kita debang gitu. Why, terus where dan when.
Well done way-nya jelas ya, ketika 2025 viral itu kan ya Twitter dari X-nya mengenai Peduli Lindungi ini. Nah, terus juga kita akan membahas lagi nih kronologisnya dari 2021, kecurigaannya sampai 2025. Terus juga artikel-artikel yang membahas mengenai Peduli Lindungi ini gitu. Who atau siapa? Tentu saja yang akan terlibat dari kasus ini, entah itu korbannya ataupun kayak Kemenkes RI ataupun pihak yang berwenangnya dan juga PT Telkom gitu ya. Nah, how, bagaimana? Nanti kita akan membahas mengenai dampaknya. Bagaimana kalau misalnya data-data ini bocor ke orang yang tidak bertanggung jawab, apa yang akan terjadi gitu. Nah, kaitannya dengan tema dari ICT ini yaitu mengenai cyber online jelas ya. Yang pertama karena penyalahgunaan domain. Domain yang terlantar oleh pemerintah ini akhirnya disalahgunakan oleh situs-situs tidak resmi yang ilegal, situs-situs judi online. Sehingga penyalahgunaan domain ini sangat masuk ke keamanan cyber. Kemudian juga kepercayaan masyarakat yang semakin menurun akibat keamanan cyber di Indonesia ini semakin berkurang. Karena masuk ke keamanan cyber ya Bu ya. Semakin berkurang sehingga trust masyarakat ke pemerintah mengenai data pengelolaan domain atau pengelolaan keamanan cyber ini sangat berkurang gitu. Nah, kali ini kita akan ngebahas how-nya. Bagaimana sih kalau misalnya sampai kebocoran data ini ke tangan-tangan pihak yang tidak berwajib gitu kan. Jelas ya, ini akan bisa menimbulkan banyak sekali kerugian dan dampak negatifnya. Kayak contohnya kayak phishing, kayak penggunaan data pribadi untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Terus juga kayak pencurian identitas gitu kayak tadi ya. Terus penipuan dan pemerasan dari data-data yang sudah bisa diambil. Kemudian juga turunnya kepercayaan publik, ini udah jelas karena memang ketika ini beritanya sudah viral, artinya publik pasti akan langsung turun kepercayaannya kepada pemerintah. Terus juga kayak kerugian finansial kalau misalnya terjadi phishing ataupun terjadi kayak pemerasan gitu ya. Terus juga dan serangan cyber lanjutan. Kalau misalnya udah bisa nih diretas, setelahnya udah bisa, maka akan ada kemungkinan besar untuk melakukan serangan lanjutan bagi para peretas ini. Nah, dari proposal ini juga kita bisa ada pembelajaran yang diambil, yaitu mengenai pentingnya pengelolaan aset digital gitu ya. Karena kasus ini kami akan ambil juga sebagai reminder juga nih, hard reminder untuk kita. Dan juga menegaskan tentang bagaimana sih pentingnya cyber security dan juga pengelolaan keamanan aset digital, apalagi terutama untuk situs-situs terbengkalai ataupun kayak domain-domain yang sudah tidak digunakan. Oke, kesimpulannya mengenai proposal yang akan kami bahas dengan judul Analisa Kebocoran Data Peduli Lindungi yang berubah menjadi domain situs judi online ini, kita akan membahas mengenai kasus ini dari kayak misalnya beritanya, terus juga keresahan masyarakatnya, terus kronologisnya, dan juga dampaknya kalau misalnya terjadi data-data yang diinginkan kepada para pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga akan mereminder dan juga menegaskan mengenai keamanan cyber atau keamanan digital gitu. Nah Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Saya Ramariana dari kelompok 2 dengan NIK 250301010044 izin mengundurkan diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.